Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi healthy people di rumah. Kembali lagi bersama saya dengan Dr. Hasril Arsati Utami. Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Beta, spesialis obgyn. Hari ini tema kita yang akan kita bicarakan adalah atau fakta ibu hamil minum air es dapat menyebabkan bayi besar. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja berbincang dengan Dr. Beta. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Sehat? Alhamdulillah sehat dok. Iya dokter. Harusnya. Iya. Baik dokter. Pandemi udah selesai ya dok. Ya. Jadi lumayan lah ya. Iya, sudah mereda banget. Oke, hari ini kita akan bahas mitos apa fakta sih dokter? Mungkin di orang-orang awam pada bertanya, kalau lagi hamil boleh nggak sih minum air es? Boleh nggak sih minum es terlalu banyak? Katanya soalnya kalau minum es terlalu banyak bisa menyebabkan bayi tambah besar. Gitu. Sebenarnya seperti itu nggak sih dok? Mungkin berpengaruh buruk nggak untuk kesehatan pada saat kehamilan minum es terlalu banyak? Oke, healthy people semua. Jadi sebenarnya dok, minum es itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Apalagi kan biasanya ibu hamil tuh suka gerah ya, badannya gerah karena biasanya berat badannya naik, terus siang-siang gitu tuh gerah, terus dia minum es untuk menyegarkan diri. Sebenarnya sih boleh-boleh aja dan itu sama sekali nggak menyebabkan bayi itu menjadi besar atau gede yang orang bilang karena minum es terus dia jadi ngembang gitu kan. Enggak itu. Nah itu kan minum es itu kan sebenarnya zero kalori toh, nggak ada kalorinya sama sekali, jadi nggak bikin untuk bayi itu membesar. Cuman kan biasanya nih ibu hamil kan siang-siang panas ya, terus minum pengen yang es dingin gitu, terus dikasih susu, dikasih gula, misalnya kayak minum es cendol lah, es campur. Nah gulanya itulah yang bikin bayi itu besar. Gitu dok. Jadi karena bukan esnya ya dok ya, berarti karena kalori dari si gulanya tersebut yang bikin jadi besar. Pernah tuh saya juga seringnya minum air es dengan misalnya es teh manis gitu lah, dan terus ada gulanya ya dok, jadi tambah besar. Kalau cuma minum misalkan bangsanya air putih ya, misalkan kayak gini nih, terus dingin atau dikasih es gitu ya, itu sih nggak bikin bayi besar gitu, karena dia kan nggak ada kalorinya apa-apa. Kadang-kadang misalkan ini es kopi ya, es kopi terus dikasih es kan, nah jadilah itu kalorinya tertumpuk, gulanya itu di dalam tubuh. Nah nanti dia akan melewati proses yang biasanya pada ibu hamil itu ada diabetes dalam kehamilan dok. Kadar gula darah yang tinggi di dalam darah ibu itu akan tersalurkan ke bayinya melalui plasentanya. Nah terus disimpan di bayinya, akhirnya bayinya bisa menjadi besar gitu. Dan yang biasa kita sebut dengan makrosomi gitu dok. Berarti karena gulanya tersebut kan teralirkan lewat tali pusat. Jadi bayinya tambah besar. Jadi seperti itu healthy people di rumah. Jadi bukan air esnya ya, bukan es batunya, no, tapi karena air gulanya. Mungkin kalau misalnya minum esnya tanpa gula, mungkin is okay aja ya dok ya. Aja, nggak bikin bayi besar. Nah, gitu sih sebenarnya. Jadi yang bikin gede itu ya kalori itu sebenarnya. Kalori yang tergandung di dalam gula itu. Gula atau susu kan kalorinya lumayan tuh. Ya, terus sehari 4 kali 5 kali, wah itu udah. Ya gitulah. Sebenarnya ada hubungannya nggak dok mengkonsumsi air es dan berat badan bayi yang ketika dilahirkan? Sebenarnya semua udah terjawab ya dok ya. Jadi mungkin karena minum esnya dengan gula yang terlalu banyak bisa bikin bayi tambah besar. Jadi pas saat melahirkan pun bayinya jadi berat badannya naik gitu ya. Berarti mungkin kalau misalnya pas saat USG kemudian berat badan janinnya masih kurang, mungkin disaraninnya itu ya dok ya. Kalau es atau gimana? Nah kalau kita USG terus ternyata bayinya kecil ya dibandingkan usia kehamilannya, kita akan sangat jarang minum gula aja enggak. Biasanya kita yang ditingkatkan adalah protein dok. Jadi yang bagus banget itu adalah telur. Telur apa aja, nggak perlu yang mau yang omega, mau yang telur ayam puyuh, ayam kampung, ayam negeri itu sama aja semuanya.
Nah, yang bagus itu adalah protein yang terkandung di dalam telur itu, baik yang putihannya maupun kuningannya. Oke. Ada batasan nggak sehari tuh harus konsumsi berapa sih dok untuk ibu hamil telurnya? Nah, kalau yang baik ya itu sekitar 2 sampai 3 butir. 2 sampai 3 butir sekali makan atau dalam sehari? Dalam satu hari. Dalam satu jadi hari ya, Dok? bisa dibuat kayak cemilan gitu, Dok. Jadi kalau ibu hamil konsumsi itu, kalau saya mengajar itu harus makan 6 kali. Jadi ada 3 porsi besar, 3 porsi kecil. Nah, 3 porsi besarnya itu yang nasi, sayur, sama lauk pauk. Nah, 3 porsi kecilnya itu disitulah letak si telurnya atau susu gitu. Oh gitu. Jadi perkaya makan telur ya healthy people di rumah yang lagi hamil. Jadi karena kelihatannya kata dokter Beta ini sangat dianjurkan karena memperkaya protein akan mempercepat membesarkan berat badan bayi. Ya. Oke. Sebenarnya kalau ciri-ciri bayi besar akibat konsumsi makan makanan yang bergizi terlalu banyak kan, misal gula lah, air gula lah, misal bukan makanan bergizi. Terus tanda-tandanya seperti apa dok kalau misalnya kita mengandung bayi besar? Nah, itu pasti ibunya akan ngerasa sesak ya dok, soalnya kan dia gede ya, terus tinggi fundus uterinya besar gitu. Terus terutama sih pemeriksaannya USG ya. Dari USG itu akan terlihat bahwa dia nanti berat badannya itu di atas presentil 90 gitu. Misalkan baru 30 minggu beratnya udah 2,5 gitu atau 2 kilo. Nah, awal-awal pasti kita akan lakukan pemeriksaan tes gula dulu dok, yang namanya TTGO gitu. Untuk tahu ini ibu ada diabetes dalam kehamilan atau enggak. Nah, bisa karena diabetes dalam kehamilan, atau bisa juga itu fisiologis saja karena memang ibu bapaknya sama-sama gede gemuk gitu. Tapi kebanyakan sih karena banyaknya konsumsi gula. Nah, nanti pas bahayanya juga ketika lahir, yang pertama akan membahayakan, akan sulit ya untuk lahir normal karena 4 kilo itu nanti akan bahaya banget buat ibu melahirkan normal dengan berat badan 4 kilogram atau 400 gram. Biasanya kita kalau udah itu kita sebut makrosomi, kita sarankan untuk sesar. Nah, tapi pas lahir nanti bayinya juga akan berbahaya tuh dok. Jadi kan kalau di dalam perut dia udah terbiasa dengan kadar gula yang tinggi ya dok ya, kadar gula yang tinggi. Nah, kadar gula yang tinggi itu seperti kita tahu akan meningkatkan kadar insulin ya di dalam bayi, insulin di dalam bayi. Nah, ketika bayi lahir, tali pusat dipotong, dia sudah tidak dapat gula lagi nih dari ibu. Betul. Tapi kadar insulin di dalam tubuh si bayi masih tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan hipoglikemi pada bayi gitu. Nah, itu kondisi yang meningkatkan dari mortalitas sama morbiditas bagi bayi baru lahir gitu. Kemudian sebenarnya ada faktor resikonya nggak kalau minum air es terlalu banyak, mungkin dengan atau tanpa gula pada ibu yang sedang hamil dok? Nah, ini dok paling penting mungkin ya yang ditekankan pada kenapa es itu tidak terlalu disarankan ya, walaupun itu menyegarkan ya bagi ibu hamil, karena es itu kan kondisinya dingin ya. Es itu kondisinya dingin terus akan menyebabkan misalkan tenggorokan kita menjadi kadar suhunya menjadi rendah, dan itu bakteri atau virus tuh mudah untuk berkembang di sana. Nah, jadilah nanti ibu itu jadi ispa lah, faringitis lah, jadi sakit, batuk, pilek, demam, ujung-ujungnya harus minum obat-obatan. Yang kita tahu bahwa limited nih, bayi ibu hamil itu kalau bisa sih jangan minum obat kimia. Tetapi kalau ibunya udah demam 39, batuk terus, bayinya juga jadi nggak nyaman ya, pasti kita akan berikan obat-obatan. Nah, disitulah yang sebenarnya kekurangan sama kelebihannya ya, ibu hamil harus bijak untuk mengkonsumsi seberapa banyak gitu. Apalagi kalau ya kayak saya lah, kalau lagi ketika nggak hamil minum es di situ suka langsung alerginya kambuh, faringitis, batuk, pilek ya. Habis itu apalagi nanti pas hamil, lebih baik dihindari, jangan terlalu banyak gitu. Oke, baik. Kemudian ada nggak dok tips
untuk para healthy people di rumah yang sedang hamil, mungkin terutama tips untuk gimana caranya biar yang hobinya tadinya minum es, jadi nggak minum es terus gitu ketika hamil. Ada nggak tipsnya, Dok? Kalau tipsnya ya lebih ke pengendalian diri aja sih, dan memahami es ini berbahaya untuk apa? Bukan berbahaya sih, artinya adalah kalau saya sakit gitu kasihan bayi saya juga gitu. Berarti harus berprinsip bahwasanya ketika hamil itu ya kita tidak sendiri, tapi ada anak kita juga dalam kandungan. Seperti itu mungkin healthy people kurang lebihnya. Untuk itu saya bisa kasih kesimpulan sedikit bahwasanya memang untuk pada ibu hamil konsumsi minum RS itu boleh-boleh aja asalkan tidak ada gulanya. Jadi no sugar ya. Jadi boleh dikonsumsi tapi dengan bijaksana, tidak boleh terlalu sering karena nanti bisa terjadi flu, akhirnya flu berat, sampai demam, nantinya ibu hamil akan konsumsi obat-obatan. Nah, itu yang akan mempengaruhi untuk si bayi. Kemudian tidak ada hubungannya sama sekali dengan minum es untuk menambah berat badan bayi, kecuali ada gulanya. Untuk ibu hamil baiknya memang konsumsi makanan yang banyak proteinnya karena tidak ada tidak ada efek samping apapun ya, dan harus perhatikan olahraga juga biar tambah sehat. Oke. Betul itu. Sebelum saya close, kita mungkin healthy people di rumah bisa follow dulu IG kami di RS Sentra Medika Cikarang. Ini ya, Dok ya? Ya, benar sekali. Kemudian untuk jadwal Dokter Beta sendiri di sentra bisa diinfokan, Dokter. Mungkin ada healthy people di rumah mau ketemu dokter. Buat healthy people, buat bunda-bunda semua ya yang mau kontrol kehamilan atau antenatal care bisa di Rumah Sakit Sentra Medika dengan saya setiap hari nih, Dok, dari hari Senin sampai Sabtu di jam 9 sampai jam 2 siang gitu. Jadi kapanpun itu banyak waktu, selangkan sebentar ya. Terus selain ibu hamil juga bisa tuh buat healthy people sekalian, bunda-bunda atau ayah yang masih pengen nambah momongan ya atau belum ada momongan untuk program hamilnya, itu juga bisa kunjungi ke kami ya di Rumah Sakit Sentra Medika. Bisa bertemu dengan Dokter Beta di setiap harinya ya sampai jam 2 siang, ditunggu. Mungkin sampai sini diskusi tentang tema minum RS pada ibu hamil bisa nggak menyebabkan bayi besar. Dan untuk itu saya mengucapkan permohonan maaf bila ada kurangnya. Next time kita ketemu lagi. Selamat siang healthy people, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.